Nah, dan ada beberapa pinjol yang saat ini kalian gabaikan, yang disanksi nanti adalah pinjolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam urusan apapun itu, dan kalian lebih kuat mental lagi dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini penyebab banyak sekali penolakan yang diberikan sama pinjol-pinjol, alias pinjol mulai menolak para nasabahnya. Nah, ternyata ini alasan pentingnya buat kalian tahu. Kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau bahas dulu ya untuk WA yang sering kalian kirimkan kepada saya, biar kalian tahu, yang lainnya juga tahu bahwa kalau kalian mendapatkan WA yang bentuknya seperti ini, tidak terjadi apa-apa. Nah, salah satu teman saya mengirimkan yang seperti ini, apakah ini benar atau tidak? Kita lihat dulu. Nah, seperti inilah bentuk kata-kata dari WA itu teman-teman ya, yang menyatakan bahwa kami peringatkan kembali dalam 30 menit ke depan belum ada pembayar, maka akan kami proses sesuai dengan poin-poin di atas. Terus juga dia lampirkan foto IMEI HP tapi di blur, terus nomor mesinnya juga di blur. Terus dia katakan kami sudah mendapatkan informasi dari IMEI HP Anda dan lokasi valid Anda sesuai dengan handphone, sesuai dengan persetujuan Anda. Jika Anda tidak perlu share log, tim kami akan datang. Nah, banyak bertanya, ini beneran datang nggak Mbak? Karena dia sudah ambil IMEI HP saya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kalian mendapatkan WA yang seperti itu, lihat saja bentuk IMEI-nya. Yang pertama aja sudah blur. Kemudian yang bisa mengakses IMEI itu adalah Kominfo, kemudian Polri, kemudian yang atasannya lagi lebih tinggi. Nah, kalau sudah di Polri sebenarnya sudah tutup ya, karena itu sudah masuk dalam UU ITE Perlindungan Data Nasabah. Kalau ada orang-orang lain yang bisa mengaksesnya, itu termasuk ilegal karena data nasabah itu dilindungi oleh negara dan ada hukum-hukumnya termasuk dalam UU ITE. Jadi kalau DC bisa mengambil IMEI kalian, bisa kalian pastikan DC-nya itu hoax. DC-nya menggunakan segala macam cara untuk menakut-nakutin kalian dan terlihat sekali IMEI-nya tidak jelas. Jadi nggak usah langsung diambil pusing, nggak usah dibaca-baca, selalu saya sampaikan. Tapi kalau sudah terbaca langsung kepikiran dan langsung di-share kepada saya, nggak jadi masalah, akan saya jelaskan di sini. Karena dari tahun kapan saya ngonten sampai sekarang belum ada satupun DC yang berani sampai menjebol IMEI kalian kecuali yang ilegal. Dulu pun sudah pernah ada yang sampai menjebol IMEI HP-nya dan sekarang pinjolnya sudah tidak ada dan semua para pelakunya ditangkap sama polisi. Itu untuk buat efek jerah. Semenjak itu sudah tidak pernah ada lagi pinjol-pinjol ataupun DC-DC yang berani meretas IMEI HP kalian kecuali Kominfo. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita akan membahas lagi. Ternyata diam-diam OJK merilis aturan ini untuk semua pinjol. Nah, inilah penyebab salah satunya pinjol-pinjol banyak menolak nasabah yang mengajukan pinjaman dan banyak sekali limit yang tidak bisa dicairkan. Sebelumnya saya sudah beberkannya beberapa pinjol-pinjol yang tidak mencairkan limit lagi. Kalaupun ada yang mencairkan limit, coba digunakan untuk pembayaran. Kalau bisa, alhamdulillah kalian laki. Tetapi kalau tidak bisa, berarti nama kalian yang termasuk dalam jajaran orang-orang yang tidak mendapatkan limit lagi. Tetapi itu mungkin hanya berlaku di Agustus ya. Kita nggak tahu nanti September apalagi perubahannya. Karena selalu saya sampaikan setiap hari, setiap bulan selalu ada aturan OJK yang terus diperbaharui, terus ditambah, bahkan ada beberapa yang dikurang hanya untuk memperbaiki pinjol. Padahal tinggal tutup aja pinjolnya, selesai perkara kan ya. Tetapi sampai saat ini masih dipelihara karena kita tahu pajak yang dikeluarkan untuk para pinjol dan masuk ke dalam kas negara sebesar 2 triliun lebih. Jadi sudah tahu lah ya arahnya kemana ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi sini ternyata pinjol mengeluarkan aturan baru khusus untuk pinjol-pinjol yang gagal bayar. Artinya aturan ini dirilis untuk pinjol-pinjol agar pinjol tersebut tidak gagal bayar, atau bahasa kerennya aturan anti fraud, aturan anti gagal bayar. Nah, di sini khusus memang untuk pinjolnya, tidak ada masuk ke dalam nasabahnya. Jadi yang ditekan saat ini adalah pinjolnya. Nah, beberapa aturan di dalamnya itu adalah salah satunya yang pertama
OJK merilis aturan anti pinjol ini khusus untuk pinjol P2P lending dan multi finance yang menggunakan produk pinjaman online. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, semua pinjol P2P lending wajib meliris laporan keuangan setiap bulannya untuk menunjukkan bahwa keadaan keuangan dari semua pinjol-pinjol yang melaporkan ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah, itu dua aturan poin pentingnya lah, di antara banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Sebelumnya di bulan Juli sudah pernah ada ya, aturan ini sudah sah dan sekarang benar-benar harus dijalankan. Dan ternyata untuk menghindari gagal bayar ini, OJK sudah mengeluarkan aturan ataupun sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pinjol. Nah, sanksi-sanksi inilah yang menyebabkan semua pinjol mulai berbenah diri, mulai membatasi limit-limit mereka, mulai tidak memberikan limit lagi bagi mereka-mereka yang memiliki pinjol lebih dari 3. Nah, sebelumnya di awal tahun 2024 juga sudah pernah dijelaskan OJK bahwa semua pelaku pinjol hanya bisa memberikan 3 pinjaman saja dan itu maksimal. Dan pertengahan Agustus ini sudah banyak sekali pinjol yang masuk dalam kategori TWP 95% kredit macet. Salah satunya itu adalah Indodana, Shopee, dan Pinjol Duit serta beberapa pinjol-pinjol lainnya. Jadi sekalipun adanya peraturan anti fraud ini, kalian gak usah takut. Karena apa? Sanksi-sanksi yang akan diberikan itu akan jatuh kepada pinjolnya. Salah satu sanksi di antara beberapa poin yang saya catat itu adalah yang pertama, pinjol tidak akan mendapatkan lagi investor-investor baru. Jadi yang mengatur investor untuk pinjol itu adalah OJK. Seandainya ada nanti investor-investor yang tidak terdaftar di dalam lamannya OJK, otomatis pinjol ini bisa disanksi ataupun sampai penutupan. Karena investor itu wajib tercatat masuk dalam OJK. Nah itu ya, kalau seandainya terjadi gagal bayar lagi, pinjolnya akan disanksi, salah satunya tidak akan mendapatkan investor baru lagi. Terus lagi yang kedua, jika terjadi keterlambatan pemberian laporan keuangan setiap bulannya, maka OJK akan memberikan sanksi administrasi secara tertulis ataupun denda yang akan dilayangkan kepada pinjol-pinjolnya. Nah itu teman-teman ya, denda keuangan maksudnya ya berupa uang berapa ratus juta, saya juga tidak tahu, tidak dijelaskan di sini. Yang jelas adanya sanksi administrasi dan juga sanksi keuangan. Jadi saat ini sekalipun kalian hanya dibatasi beberapa pinjol saja atau tidak banyak lagi orang yang bisa mencairkan limitnya, dan ada beberapa pinjol yang saat ini kalian galbaikan, yang disanksi nanti adalah pinjolnya. Jadi nggak usah takut galbay ini intinya teman-teman ya. Makanya aturan rilis anti fraud ini tidak dibebankan kepada konsumen atau kepada nasabah, tetapi kepada pinjolnya. Nah pinjolnya kena sanksi administrasi, pinjolnya tidak akan mendapatkan investor baru lagi. Nah itu dia poin paling pentingnya teman-teman ya. Jadi saat ini kalau kalian belum ada dana, galbay saja dulu dan jangan coba untuk mencairkan limit dalam waktu-waktu ini ya, sampai Agustus ini ataupun sampai nanti September. Kita nggak tahu apalagi aturan OJK yang akan dirilis. Apakah mulai pengendoran aturan karena sekarang ini masih benar-benar diperketat. Nanti setelah di depan banyak sekali yang mengeluh, banyak sekali yang ini itu mulai dikendorkan lagi. Nah sekarang ini kita ikutin aja aturan dari OJK. Yang jelas aturan OJK saat ini, pertama, perilisan untuk slik OJK berlaku untuk tahun depan, lebih tepatnya 1 tahun dari bulan Agustus ini, Agustus tahun 2025, dan keluarnya aturan anti fraud yang diberikan kepada pinjol-pinjol dan memberikan sanksi kepada para pinjol yang sampai nantinya terjadi gagal bayar lagi. Nah tugas kalian adalah tetap satu, yaitu tetap kuat mental. Kalau belum ada dana jangan khawatir dan jangan pernah gubris semua WA DC, mau itu nanti dikasih skip tracing, mau itu dilacak melalui email, mau itu dilacak melalui JPS, semua itu pasti tidak akan pernah terbukti. Karena menurut Bapak Polisi saat ini, ancam saja semua DC-DC yang berlaku kasar dan mengintimidasi. Saat ini tahun 2024 sudah tidak ada lagi orang yang takut dengan DC. Saatnya untuk mengancam balik DC-nya jika kalian merasa tertekan. Yang penting jangan pernah kalian mulai duluan dan jangan melakukan adu fisik duluan ya, karena itu bisa berbalik arah hukumnya nanti.
Gitu teman-teman ya. Saya harap kalian semua tetap kuat mental, tetap semangat, tetap kuat berdiri untuk terus melanjutkan hidup. Jangan gunakan hal-hal instan dan jangan menggunakan hal-hal yang tidak masuk akal. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru, informasi mood booster buat kalian. Tetap semangat dan lebih percaya diri. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.